Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Global. Pemirsa, bertempat di SMA Negeri 2 Situbondo, terlaksana acara silaturahmi dan evaluasi praktik pengalaman lapangan bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo dan lembaga mitra. Acara silaturahmi dan evaluasi praktek pengalaman lapangan PPL Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi Sukoharjo bersama dengan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan lembaga mitra berlangsung dengan sukses. Acara tersebut dilaksanakan di Aula SMA Negeri 2 Situbondo yang terletak di Jalan Anggrek nomor 1C Kerajaan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Acara dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama merupakan pelaksanaan evaluasi tentang peserta PPL Fakultas Tarbiyah di masing-masing tempat PPL bersama dengan Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, Rektorat Universitas Ibrahimi, DPL, dan lembaga mitra yang didahului sambutan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, yaitu Dr. Haryanto, Magister Pendidikan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa PPL Fakultas Tarbiyah ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan atau 8 pekan dari bulan September sampai bulan September tanggal 23 sampai dengan tanggal 16 Desember. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu DPL yang menjadi DPL di SMA atau MAN, penutupannya dilaksanakan pada tanggal 15 hari Jumat. Sementara yang Bapak Ibu DPL yang berlokasi di TK PAUD sampai dengan SMP, penutupannya pada tanggal 16 pada hari Sabtu. Beda karena 5 hari kerja untuk di SMA itu kan 5 hari kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh peserta PPL dari Fakultas Tarbiyah ini ada sekitar 216 peserta. Ini adalah angkatan tahun 2020. Angkatan tahun 2020 berarti mahasiswa kami adalah angkatan COVID. Ya, angkatan COVID beberapa semester tidak bisa melaksanakan proses perkuliahan secara luring. Tidak bisa melaksanakan proses secara luring, tapi beberapa perkuliahan dilaksanakan secara daring. Ini mungkin ada keterkendalaan karena memang mahasiswa kami yang tahun 2020 ini adalah angkatan COVID. Dan oleh karena itu juga mahasiswa PPL dari Fakultas Tarbiyah ini tidak hanya dari Kabupaten Situbondo, tapi senusantara. Mahasiswa yang sebagaimana Ibu ketahui ada yang dari Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Aceh, dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin dalam proses interaksi mahasiswa kami di sekolah Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami menyampaikan atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah, kami menyampaikan permohonan maaf bila ada proses komunikasi, ada keberbedaan budaya interaksi sehingga kemudian mahasiswa kami katakanlah cangkolan. Jika ada mahasiswa kami mungkin tutur katanya ada yang tidak sama, kami mohon maaf karena memang mahasiswa kami terdiri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, tidak hanya dari Situbondo, Bondowoso, tapi di beberapa daerah. Oleh karenanya kami mewakili seluruh mahasiswa kami yang melaksanakan PPL di lokasi Bapak Ibu sekalian, bila ada kata yang kurang pantas, bila mana ada perilaku yang kurang pantas, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sudilah memaafkan dengan harapan bahwa mahasiswa kami yang PPL ini tahun depan 2024 bisa wisuda secara keseluruhan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami keluarga besar SMA Negeri 2 Situbondo menyampaikan terima kasih telah berlangsungnya rapat evaluasi PPL Universitas Ibrahimi di Sukoharjo dengan kehadiran pengasuh Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Situbondo dan di Kabupaten Situbondo umumnya betul-betul akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menata hidup di masa yang akan datang. Dalam sesi ini, para perwakilan dari lembaga mitra menyampaikan laporan tentang kegiatan para peserta PPL yang telah mereka lakukan selama PPL berlangsung. Di antaranya, kritik dan saran serta ungkapan terima kasih karena sudah menempatkan peserta PPL di lembaga tersebut.
Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, Wakil Rektor 1 Universitas Ibrahimi, Dr. Min Haji, memberikan apresiasi atas laporan yang disampaikan oleh para perwakilan dari lembaga mitra. Mereka menilai bahwa para peserta PPL telah menunjukkan kinerja yang baik selama PPL berlangsung dan juga perlu ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi. Berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, pertama tentang penguasaan masalah kurikulum yang tadi sempat tajam disampaikan oleh perwakilan guru bangun. Kita tahu bahwa di Indonesia ini memang rasanya belum sempurna dikatakan Indonesia kalau tidak setiap ganti pejabat ganti peraturan. Jadi sepertinya para pejabat kita, pemangku kepentingan, takut dikatakan tidak bekerja kalau tidak merubah dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Meskipun itu banyak yang kita perhatikan, yang berubah hanya casingnya saja. Bahkan kalau lihat dari substansinya tidak jauh berbeda dari yang lama ke yang baru. Berkaitan dengan kurikulum, ketika kurikulum KBK dulu tidak ada masalah, kurikulum K13 tidak ada masalah. Baru setelah keluar Permendikbud tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu baru timbul masalah. Tetapi itu semua sebenarnya bukan masalah dalam istilah kurikulumnya, tetapi hanya penerapannya yang berbeda. Kurikulum di perguruan tinggi dengan di sekolah ada perbedaan pengistilahan yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Satu, kalau di perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bukan kurikulum Bapak Ibu, tetapi itu strategi pembelajaran, yaitu menempuh mata kuliah 1 semester di luar prodi di kampus yang sama, menempuh 2 semester di luar perguruan tingginya. Tentang kurikulumnya boleh menggunakan kurikulum K13, kurikulum KPT maupun kurikulum OBE, Outcome Based Education itu. Jadi yang menentukan hanya CPL dan CPNK-nya. Menjadi masalah ketika praktek mengajar tadi yang di sekolah itu mengistilahkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak dikenal di perguruan tinggi. Jadi wajar kalau Pak Hamid menyampaikan ketika mahasiswa ditanya, Anda belum diajari kurikulum merdeka. Yang memang tidak diajarin. Kalau bilang tidak tahu, ya tidak tahu karena memang tidak diajarin. Tidak ada di perguruan tinggi itu kurikulum merdeka. Yang ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu bukan kurikulum, tapi strategi pembelajaran. Yang ada kurikulumnya di perguruan tinggi adalah mulai dari KBK, kurikulum K13, lalu KPT, kurikulum perguruan tinggi, lalu yang terbaru kurikulum menurut SNDikT nomor 30 tahun 2020, dan diperkuat lagi dengan istilah kurikulum OBE, Outcome Based Education. Penekanannya di JPL dan JPMK. Jadi mohon maaf kalau tadi mahasiswa kami ditanya, kenapa kok gak pakai kurikulum merdeka, kok gak diajarin? Ya bukan gak diajarin Bapak Ibu, karena memang di perguruan tinggi istilahnya bukan kurikulum merdeka, tetapi OBE, Outcome Based Education. Kalau di perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu strategi pembelajarannya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan fakultas, justru berada di konten kurikulumnya dengan strategi pembelajarannya nanti yang perlu fakultas melakukan review, mengadopsi model-model pembelajaran seperti apa, kurikulum seperti apa yang dipakai di sekolah, maka itu nanti masuk di mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi kalau mata kuliah pengembangan kurikulum ada Bapak Ibu sekalian,
Tapi kalau mata kuliah kurikulum merdeka yang tidak ada. Karena memang di perguruan tinggi tidak ada kurikulum merdeka, yang ada pengembangan kurikulum. Nanti kami minta ke fakultas di mata kuliah pengembangan kurikulum itu supaya dikaji bagaimana cara membuat RPS RPP-nya atau modulnya atau strategi pembelajarannya dengan menyesuaikan apa yang sudah diterapkan di kurikulum merdeka di sekolah. Dan ini memang jadi masalah. Di mana-mana itu ada perdebatan ketika yang background-nya ke pendidikan, maka jadi masalah Bapak Ibu. Kalau yang background perguruan tingginya itu selain kependidikan, non kependidikan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena menterinya memang bukan dari background kependidikan. Jadi bagaimana mahasiswa kita itu lulus bisa bekerja apa saja. Itulah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi ketika yang pendidikan, karena pendidikan dicetak menjadi ahli, ini yang jadi masalah. Istilah kurikulumnya jauh masalah. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan itu yang tadi tentang kurikulum. Sesi kedua merupakan acara silaturahmi antara Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan juga lembaga mitra. Dalam sesi ini, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi memberikan taujihat dan irsyadat yang sebelumnya terlebih dahulu memberikan sambutan, yakni Kabid Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang diwakili oleh Puguh Wardoyo. Yang pertama, tentu kami mengapresiasi dari kegiatan ini, di mana secara umum suatu manajemen tentu pada akhirnya ada 4 hal: perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Barangkali momen silaturahmi dan evaluasi pelaksanaan PPL ini merupakan bagian penting dari manajemen tersebut. Insya Allah tadi beberapa poin penting yang kami juga tidak mengetahui secara langsung karena tidak mengikuti akan melahirkan poin-poin penting berkenaan dengan rekomendasi apa yang akan kita tindak lanjuti ke depan berkenaan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan daripada praktek pengalaman lapangan bagi adik-adik kita pada Fakultas Tarbiyah di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Bagi kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, berseiringan dengan kewenangan yang ada, maka Satuan Lembaga Pendidikan SMA di sini bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tataran atau Satuan Lembaga Pendidikan SMA, SMK, dan sederajatnya. Namun berkenaan dengan hal tersebut, pengalaman yang kami alami berkenaan dengan adik-adik PKL dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo sudah merupakan bagian rutinitas tahunan untuk bermitra, kemudian menggali potensi dan pengetahuan serta mengembangkan wawasan bagi adik-adik di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo yang melaksanakan PKL di beberapa organisasi perangkat daerah, termasuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menyampaikan mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menopang, saling menguatkan, bukan saling merobohkan, bukan saling meruntuhkan. Maka kerjasama sinergitas ini harus disemangati oleh pesan moral dari Nabi. Kemudian yang termasuk dari makna sinergitas di sini perlu kita dasarkan kepada sabda Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'dahu ba'dan atau kama qala al-hadits. Mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menopang, saling menguatkan, bukan saling merobohkan, bukan saling meruntuhkan. Maka kerjasama sinergitas ini harus disemangati oleh pesan moral dari Nabi. Jadi jangan sampai kemudian
santri, mahasiswa, PPL kembali ke pesantren, dan justru ada hal-hal yang tidak baik yang dibawa oleh lingkungan yang ada. Potensinya sama-sama mungkin dari dua belah pihak. Potensi dari diri santri sendiri untuk melakukan hal yang tidak baik, pelanggaran, ya, atau dari lingkungan di lembaga tempat bertugas. Dan ini yang harus saling dipantau, harus saling didukung. Misalkan ada pembatasan penggunaan gadget, pembatasan penggunaan laptop, itu pun ada aturannya, karena kondisi baru saja keluar dari pesantren yang masih dengan aturan seperti itu, kemudian dia harus berada di tempat mengajar yang di luar dengan situasi yang berbeda. Ada banyak kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan hal yang kadang melampaui batas. Dan ini yang perlu saling diingatkan, bukan difasilitasi untuk kemudian melakukan suatu pelanggaran. Rasa tanggung jawab kita untuk melahirkan generasi yang baik, mungkin generasi yang terbaik sudah sangat sulit, setidaknya baik dalam standar hari ini, dalam standar di zaman kita hari ini berada. Karena logikanya, secara logika agama, khairul quruni qarni, itu standar kebaikan yang tidak mungkin dan sulit untuk dicapai. Sebaik-baik generasi, generasinya baginda Nabi. Sehingga kami sepakat ketika ungkapan al-muhafadhatu alal qadimi salih wal akhdu bil jadidil aslah, rasa-rasanya sulit menemukan wal akhdu bil jadidil aslah. Kalau menjaga, merawat tradisi lama yang baik, pasti yang dimaksud dengan al-qadimi salih ya dari generasi terbaik, generasi emas, generasi baginda Nabi. Ketika Allah memilih Nabi sebagai insan yang paripurna dalam segala aspeknya, insan kamil, maka seluruh keteladanan Nabi dari berbagai sudut pandang itu baik. Sedangkan teori-teori pendidikan yang dilakukan oleh manusia lainnya harus terkoreksi. Kalau hari ini ada apa istilahnya, kurikulum merdeka, hari ini kita nilai, kita pandang baik ya. Tapi sekaligus sebenarnya mengevaluasi kurikulum yang sebelumnya ya, pendidikan kita yang dikritisi oleh sejumlah ahli pendidikan dibandingkan dengan dunia di luar sana, dibandingkan dengan di Swedia, dibandingkan dengan di Eropa lainnya, yang kadang manusia Indonesia tidak sepenuhnya harus dipaksakan sama dengan manusia dari bangsa lain, begitu. Ada karakteristik yang memang berbeda sebagai kekayaan. Itulah mengapa kemudian sunnatullahnya Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ta'aruf di sini bukan litabaghadu, bukan saling musuhi. Ta'aruf ini untuk saling mengenal. Apa tujuannya mengenal? Mengambil pelajaran, melengkapi, menyempurnakan,
studi banding dan seterusnya. Acara silaturahmi dan evaluasi PPL ini merupakan salah satu upaya Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui acara ini, Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi dapat memberikan feedback kepada para peserta PPL dan menjalin hubungan yang baik dengan lembaga mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Di kegiatan silaturahim dan evaluasi praktek pengalaman lapangan untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah tahun ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Situbondo. Maksud dan tujuan kami yang pertama adalah memang untuk mengevaluasi kegiatan praktek pengalaman lapangan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam pembelajaran. Kita ingin dengan kegiatan ini masukan-masukan, kritik kepada kami di pengelola Fakultas Tarbiyah, terutama di panitia praktik pengalaman lapangan untuk perbaikan ke depan. Apa yang harus kita siapkan lagi ke depan agar mahasiswa kami selama terjun di lapangan ini benar-benar siap, benar-benar qualified di dalam praktikumnya. Sehingga kami mengumpulkan Bapak Ibu pemimpin atau pimpinan lembaga baik dari RA, TK, SMP, MTS sampai dengan SMA untuk hadir di tempat ini. Kita berdiskusi bersama, melaksanakan kegiatan silaturahim dan evaluasi PPL untuk tahun ini. Semoga harapan kami dengan evaluasi ini kita bisa berbenah lebih baik dan membawa tarbiyah ke depan juga lebih baik, memberikan kompetensi kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Terima kasih.